Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini tertulis dalam Injil Lukas pasal 11 ayat 9. Demikian bunyinya. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Sobat Kairos, semua kita pasti pernah berdoa, serta memiliki pengalaman doa yang berbeda. Ketika meminta kepada Tuhan, mungkin dalam waktu yang tidak lama langsung dikabulkannya. Tetapi mungkin juga dalam waktu yang lama, Tuhan baru mengabulkannya. Bahkan mungkin saja tidak diberikan seperti yang diinginkan. Tetapi yang pasti setiap orang berharap doa-doanya dikabulkan oleh Tuhan. Perkataan dalam renungan ini begitu enak didengar. Karena setiap orang yang meminta akan diberikan, yang mencari akan mendapatkan, dan yang mengetuk baginya pintu akan dibukakan. Ketika berdoa tentunya seperti inilah yang kita harapkan. Namun demikian perlu kita merenungkan apakah memang demikian kenyataannya. Ada hal yang perlu diperhatikan jika ingin permohonan kita dikabulkan olehnya. Pertama, meminta sesuai dengan kebutuhan kita. Bila kita meminta sesuai dengan kebutuhan kita, maka akan diberikan. Sering kita tidak menyadari bahwa apa yang kita minta tidak sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Padahal Tuhan tahu benar dan pasti apa yang kita butuhkan. Berikutnya, meminta dengan iman dan kesungguhan hati. Ketika kita berdoa kepada Tuhan, kita harus memiliki iman dan kesungguhan hati kepadanya. Berdoalah kepada Tuhan dengan keyakinan penuh, kesungguhan, dan sikap yang tidak putus asa. Terakhir, memiliki kesabaran untuk memperoleh jawaban doa. Kita harus bersabar dan tidak jemu-jemunya berharap kepadanya. Dalam pengalaman doa kita, mungkin kita merasa sudah meminta sesuai dengan kebutuhan kita, sepenuh hati dan dengan mencucurkan air mata, serta penuh kesabaran. Tetapi kita tidak mendapatkan apa yang kita minta. Mengapa demikian? Apa yang menjadi kunci utama supaya ketika meminta kita diberikan? Mencari, mendapatkan, serta mengetok pintu dibukakan bagi kita. Doa kita dijawab bukan semata-mata karena kita meminta sesuai dengan kebutuhan kita, kesungguhan dan kesabaran. Tapi itu terletak bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Dalam Yakobus 5 ayat 16 dikatakan, bahwa doa orang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Nah sekarang, apakah kita sudah hidup benar di hadapan Tuhan? Apakah masih ada yang menjadi penghalang hubungan kita dengan Tuhan? Bila kita hidup dan tinggal di dalam Dia, dan firman-Nya tinggal di dalam kita, maka kita akan menerima apa yang kita minta. Amin. Selamat beraktivitas Sobat Kairos. Tuhan Yesus memberkati. Tahun ini merupakan tahun yang bernuansa kesatuan hati bagi seluruh gereja HKBP. Kita telah menetapkan orientasi pelayanan tahun 2022 sebagai tahun kesehatian di bawah terang tema sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan dari Filipi 2 ayat 2. Dan subtema mewujudkan kesehatian dan kesetiakawanan bagi gereja, masyarakat, dan bangsa. Panitia Tahun Kesehatian
HKBP Distrik 8 DKI Jakarta telah ditetapkan menjadi organ pelayanan dalam mewujudkan persekutuan, kesaksian, dan pelayanan yang semuanya diikat dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Kesatuan hati dalam persekutuan, kesatuan hati dalam kesaksian, kesatuan hati dalam pelayanan bukan hanya membina soliditas internal semata, namun juga menyangkut relasi, hubungan yang baik dengan dunia luar kita. Maka untuk mewujudkan kesehatian yang nyata dalam kehidupan warga gereja, Panitia Tahun Kesehatian HKBP Distrik 8 DKI Jakarta berkomitmen untuk berkarya dalam program-program kreatif dan relevan dan bernilai tinggi untuk menguatkan visi dan misi Kerajaan Allah di dunia ini. Kami mengajak seluruh elemen gereja, baik pelayan penuh waktu, pelayan takbisan dan non-takbisan, serta seluruh jemaat dan para pemerhati lintas denominasi, mari bersama-sama mendukung dan mensukseskan seluruh program-program pelayanan yang telah ditetapkan, baik dalam doa, daya, dan dana. Semuanya akan menjadi persembahan yang hidup bagi Tuhan untuk memperkokoh persatuan yang hidup dan saling melayani di tengah kehidupan yang penuh dinamika ini. Marilah saling mendoakan, saling menopang, serta bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Horas, horas, horas.